Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue Gopas Tobing, dan kali ini kita masuk ke segmen CVT Choice. Pasti kalian udah capek sama LMPV yang harganya cukup mahal dan fiturnya itu-itu aja. Nah, kita punya jawabannya nih dengan mobil ini. Mobil apa itu? Suzuki R3 GX 2015. Ya, seperti kita tahu, R3 itu pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 2012. Dan itu basicnya masih build up ya dari India. Dan pada waktu itu dia cuma menawarkan opsi transmisi manual, walaupun variannya ada 3 ya, GX, GL, dan GE. Nah, baru tahun 2013 diluncurkan versi Matic-nya. Dengan beberapa perubahan seperti penambahan beberapa chrome di beberapa bagian mobil, dan adanya double blower. Nah, untuk 2015 ini memang tidak ada bedanya dengan desain yang di 2013 ya. Lampunya ini masih sama dan desainnya mirip sama Suzuki Swift. Sekilas mirip Suzuki Swift. Terus kap mesinnya ini juga bentuknya sangat aerodinamis ya dibandingkan dengan low MPV lainnya kayak Avanza yang rival beratnya waktu itu, dan ya mungkin hanya kalah aerodinamis dibandingkan dengan Livina. Terus di bawah sini ada fog lamp ya yang masih halogen, seperti lampu utamanya tadi masih halogen. Dan di sini ada tempat fog lamp itu masih plastik hitam. Tapi gue lebih suka gini sih karena kelihatan lebih jantan ya. Nah, terus di grillnya ini juga ada chrome. Kayak gue kasih tahu tadi, ada penambahan beberapa chrome. Contohnya di grill ini. Dan ya, di depan cuma itu aja sih. Yuk, sekarang kita lanjut ke mesin. Lanjut ke bagian mesin. Ya, untuk R3 ini dia memakai mesin dengan kode K14B dengan tenaga 94 horsepower di 6000 rpm dan torsi 130 Nm di 4000 rpm. Memang kalau di atas kertas dia nggak menjanjikan ya, tapi rumor-rumornya sih mesin ini cukup bertenaga, dan ntar kita coba ya. Nah, di kap mesin ini hebatnya nih, LMPV udah pakai peredam panas, dan mesinnya ini cukup rapi untuk standar low MPV menurut gue. Dan mesinnya ini juga belum yang dicekek ya. Kalau di facelift itu udah dicekek, jadi dia turun 2 horsepower. Tapi memang katanya sih tenaganya jadi lebih irit. Dan ya, di mesin cuma ini aja sih. Yuk kita lanjut ke samping. Ya, lanjut ke bagian samping. Ya, siluetnya ini memang anti mainstream ya dibandingkan dengan dulu Avanza ya, kotak-kotak gitu, dan Livina itu memanjang tapi lebih pipih ya. Jadi dia dulu tuh siluetnya terinspirasi dari Honda Stream. Tapi di sini lihat nih, jendelanya itu depan belakang oke lah biasa ya besarnya. Terus di belakang sini kecil. Tapi jangan salah, baris ketiganya mobil ini tuh cukup luas lah. Bukan terluas di kelasnya, memang masih kalah dengan Mobilio. Cuma dibandingkan dengan Avanza, belakang ini jauh lebih luas. Nanti kita lihat. Terus ini handle pintunya juga sewarna body ya. Terus di sini talang air juga ya bonus dari dealernya. Terus spionnya ini sudah menggunakan LED turning light, cuma sayangnya belum auto retract ya. Jadi kalau kalian masuk jalan sempit, kalian harus buka kaca dan lipat ini secara manual. Ya membutuhkan effort sedikit ya, lebih ekstra ya. Dan since ini belum keyless entry kayak R3 baru yang dulu pada di review sama Eja, ya di sini tombolnya kosong aja, sama di sini ada lubang kunci ya. Jadi kalau baterai kalian habis, bisa tinggal colok sini, buka. Tapi ya resikonya mobilnya jadi bunyi. Dan itu aja sih. Yuk kita langsung ke belakang. Lanjut ke bagian belakang. Ya, bagian belakang ini memang ada satu bagian yang gue suka dari R3 ini, yaitu desain lampu belakangnya. Karena
ukurannya itu nggak proporsional kalau kita lihat benar-benar persis dari belakangnya, karena tuh kecil banget di sini, kayak ya nggak sengaja nyelip dan atau enggak engineer Suzuki tuh lupa desain lampu belakangnya, udahlah gua asal gambar aja gitu. Jadi ya desainnya tuh pindah ke samping. Tapi kalau kita lihat agak miring sedikit, desain lampu belakang ini nggak salah, tapi nggak bagus juga sih. Jadi ya nggak bikin sakit mata, cuma nggak bikin mata kita seneng juga. Terus kalau untuk varian yang facelift ini memang ada penambahan chrome di sini ya. Kalau yang dulu yang 2012 kan nggak ada. Dan di sini sudah ada sensor parkir 2 titik, dan di sini ada high mount stop lamp, sudah ada wiper belakang, dan ini washernya ya. Dan di situ ada emblem Suzuki yang ya khas lah ya. Kalau kalian punya Suzuki pasti ada tulisan Suzuki yang sebesar itu. Terus di sini ada emblem R3, dan di bawah sini ada emblem yang menunjukkan variannya, entah itu GX, GL atau GA. Ya udah, ya dari belakang itu aja sih. Yuk sekarang kita lanjut ke bagasi. Ya, untuk urusan bagasi, R3 ini cukup besar di kelasnya. Apabila baris ketiga dilipat, dia memiliki kapasitas 400 liter. Wow. Ya, sebelum kita lanjut ke bagian dalam, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel CVT Indonesia, dan main-main ya ke Instagram CVT Indonesia di @cvt.indonesia. Ya, lanjut ke bagian tengah. Ya, ini tadi posisi mengemudi gue, tinggi gue 182 cm. Ya, memang legroomnya nggak terlalu banyak ya. Jadi dibandingkan dengan rivalnya, memang dengan Avanza dia lebih besar sedikit. Tapi dibandingkan dengan Mobilio dia kalah. Tapi poin gue di sini nih apa? Ini joknya nih. Ini tebel banget untuk kelas LO MPV. Ini tebelnya sejari telunjuk gue. Nih. Ini tebel banget parah. Dan ini joknya udah dilapis ya sama yang punya. Jadi biar joknya nggak kelihatan cepet kotor. Jadi dia dilapis dan berhubung ini batch ya. Jadi gampang banget kotornya. Terus di sini sudah ada double blower ya. Di sini ada 4 blowernya. Ada pengatur kecepatannya di sini. Ya untuk R3 memang sejak keluar yang Matic dia menyematkan double blower ini. Terus di sini nggak nothing special sih ya. Ya udah, sini 3 baris. Yuk kita coba belakangnya. Ya, lanjut ke baris 3. Ya, since gue tadi duduk di baris tengah, ini tadi posisi gue duduk di baris tengah ya. Memang legroomnya nggak tersedia banyak ya, ini sempit banget. Karena memang dia untuk mengakomodasi jok yang tebel ini, tapi dengan ruang yang compact, ya inilah akibatnya. Tapi enaknya di sini, ini udah ada cup holder ya di sini. Di belakang ada 2 untuk kanan dan kiri. Total mobil ini cup holdernya ada 6. Jadi di belakang ada 2, di tengah ada 2, di depan ada 2. Dan hebatnya lagi apa? R3 ini sudah menyematkan seat belt di 3 barisnya. Jadi di belakang ada, di tengah ada, dan di depan ada. Dan ini headrest sebenarnya ada ya, tapi dicopot sama yang punya karena dia berhubung sering banget bawa barang, jadi headrestnya dicabut. Ya, daripada gue lama-lama di sini dan gue kegencet jadi ayam geprek lagi, mendingan kita lanjut ke depan. Lanjut ke bagian depan. Ya, bagian depan ini yang pertama gue notice apa ya? Posisi nyetirnya ini salah satu yang paling ergonomis di kelasnya ya. Ini posisi nyetirnya tuh enak banget, dan jok depan ini paha gue tertopang dengan baik. Itu kejadian yang cukup jarang ya di kelasnya. Tapi ada satu catatan gue di sini nih. Ini posisi pedal gasnya cukup aneh ya. Karena biasanya kan kalau mobil tuh pedal gasnya begini. Tapi kalau dia tuh nggak, dia agak miring. Jadi kayak nginjek-nginjek gas model-model mobil pickup ya. Terus di sini sudah ada head unit yang integrated ya. Jadi kualitasnya boleh diadu lah dengan pesaing-pesaingnya. Ini AC-nya juga masih putar. Glove box-nya belum soft opening. Dan di sini ada cup holder tambahannya. Jadi dan ini bisa menjaga minuman kalian kalau yang dingin itu tetap dingin. Terus di sini juga ada tombol power window yang drivernya tuh autonya masih auto down tapi belum auto up. Ada pembuka kunci pintu dan pengatur spion. Di sebelah kanan sini sudah ada ini ya, tombol on off untuk fog lamp-nya yang belum putar ya. Ini gue justru lebih suka gini karena apa? Kalau misalnya ada masalah, itu gantinya jauh lebih murah. Di setirnya ini juga sudah ada tombol audio jadi untuk mengatur volume, terus ganti track atau frekuensi audio, dan mengganti mode dari audio, radio, atau
dari gadget kalian. Dan head unitnya ini udah bisa baca iPod. Keren. Dan di sini udah ada 12 volt socket dan slot USB ya untuk memutar musik dari gadget kalian. Oke, paling dari depan itu aja sih. Yuk, sekarang kita coba jalan. Sini belum keyless entry, jadi ya kuncinya masih yang model begini ya. Tuh, mesinnya halus banget, beneran. Dan di sini di MID-nya tuh ada satu informasi unik yang disajikan dan nggak semuanya di LMPV punya. Itu apa? Ya, suhu di luar mobil ini dia tampilkan di sini. Keren banget sih. Yaudah yuk, kita sekarang jalan aja. Jangan lupa pakai seatbelt dimanapun kalian mengemudi. Ya, mengemudikan R3 ini memang ya sangat menyenangkan untuk kelas low MPV ya. Posisi mengemudi seperti gue mention tadi, ergonomis, dan ya noise dari luar itu cancel dengan baik, terutama tire noise-nya. Tapi memang untuk suara angin itu masih kedengeran, tapi masih dalam tahap wajar ya. Dan ya, memang karena sudah termakan usia ya, jadi berhubung mobil ini basisnya monokok, jadi bunyi dari bodi itu memang sudah sedikit terdengar, tapi masih dalam batas wajar ya. Nih, di depan ada speed bumps. Tuh, noise-nya nggak masuk secara berlebihan. Masih ada, tapi masih oke banget sih. Peredamannya masih oke. Ya, yang gue mention di sini tuh apa? Matic-nya. Matic-nya dia memang masih pakai torque converter biasa 4 speed, tapi yang menjadi highlight di sini apa? Perpindahannya itu halus banget. Pasti kalau orang kalian ajak untuk naik mobil ini, dia akan mengira mobil ini memakai transmisi CVT. Tuh gimana ya? Matic-nya top notch lah. Tapi itu tidak mengorbankan performanya. Performanya masih oke. Nah, ini kita mau coba 0-100-nya, tapi kita masih dalam perjalanan. Dan ya, untuk konsumsi bensin sendiri, dia dalam kota mencatat figur 1:12 km, yaitu 1 liter bisa dihabiskan untuk 12 km. Sementara untuk rute tol dan luar kota, dia mencatat 1:15 km per liter. Itu figur yang sangat oke. Dan dia juga didukung dengan mesin yang kecil ya. Jadi konsumsi bahan bakar bisa ditekan. Ya, kita udah nemu jalan kosong, jadi kita langsung tes 0-100-nya ya. Ini kita matiin dulu AC-nya. Sini nggak ada traction control ya, langsung tahan gas sama rem aja ya. Ya, udah masuk D dan go. Ya, 100. 0-100-nya itu mencatat figur 13,4 detik. Itu jelas jauh lebih cepat dibanding Rush, Expander, maupun Avanza. Memang secara di atas kertas dia tidak menjanjikan ya, tapi secara prakteknya, wah, ini jujur bikin gua kaget. Tapi memang itu tertolong dengan torsi yang cukup besar ya. Ya, untuk low MPV di harga 130 sampai 150 jutaan, R3 ini memiliki beberapa kelebihan. Sebut saja yang pertama yaitu ketebalan joknya. Ya, ketebalan joknya ini memiliki tebal yaitu 3 ruas jari. Memang dia memakan ruang yang cukup banyak. Tetapi, jika kalian berpergian 4-5 orang sehari-harinya, hal ini bukan menjadi masalah. Lalu yang kedua, dia memiliki fitur yang cukup lengkap. Sebut saja ABS ABD, double airbag, dan juga return signal. Selain itu, head unitnya juga sudah capable untuk membaca iPod yang mungkin di beberapa rivalnya belum bisa ya. Terus selain itu, R3 ini juga memiliki kedapan kabin yang cukup superior, sehingga untuk kenyamanan, mobil ini nggak usah ditanya lagi deh. Sebelum membeli mobil ini, terdapat beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, interiornya. Ya, karena dia menggunakan warna beige, interiornya lebih cepat terlihat rusak dan terlihat kotor. Apabila pemilik sebelumnya tidak apik,
mobil ini mungkin lebih cepat terlihat kotor dalamnya atau terlihat kusam. Dan kalian harus juga mengecek apakah ada baret-baret di interiornya, karena itu akan sangat terlihat apabila ada. Yang kedua, cek juga tali-tali kipasnya dan juga tali-tali AC-nya. Karena di R3 ini sering kali ditemukan bunyi-bunyi decit apabila unitnya sudah cukup berumur. Yang ketiga, apabila mobil ini dibejek di atas RPM 4000, itu akan tercium bau-bau seperti bau-bau gosong. Dan di unit yang kita pakai ini, karpet dasarnya itu sudah mengelupas. Jadi kalian harus ekstra dalam mengecek itu. Lalu yang terakhir, karena mobil ini menggunakan basis monokok, kaki-kakinya lebih ringkih dan lebih rentan dengan kerusakan. Jadi kalian harus cek juga ya, cek secara lebih ekstra. Ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebelum kalian memutuskan untuk membeli R3 2015. Yang pertama adalah, ada baiknya kalian memilih warna yang low maintenance seperti silver maupun abu-abu. Karena apabila ada baret-baret permanen yang luput dari pengecekan kalian sebelum kalian membeli mobil ini, kalian bisa menunda untuk memperbaikinya, apalagi apabila kalian belum memiliki budget. Karena baret tersebut tidak terlalu kelihatan apabila kalian memilih warna yang high maintenance seperti hitam atau putih. Lalu yang kedua, ada baiknya kalian mengambil R3 ya, dengan kilometer yang tidak terlalu panjang. Idealnya kalau unit 2015 ini berarti 60.000 km dengan asumsi pertambahan 12.000 km per tahun. Karena apabila kalian mengambil R3 yang sudah cukup tinggi kilometernya, mungkin ada beberapa noise yang akan terasa dan merambat ke bodi. Lalu, since ini memiliki basis monokok, kalian mungkin akan cukup keluar banyak duit untuk memperbaiki kaki-kakinya. Lalu yang ketiga adalah, ada baiknya kalian mengambil unit yang dilengkapi dengan sarung jok. Karena apa? Sudah pasti joknya akan lebih bersih, apalagi ini menggunakan warna beige. Sampai kita di bagian kesimpulan, ya, untuk R3 ini memang memiliki beberapa kelemahan. Seperti interiornya yang warnanya terlalu beige, jadi gampang kotor. Terus AC-nya juga kalau sudah cukup lama, fan-nya akan bunyinya tuh sedikit mengganggu pendengaran kita. Tapi kekurangan-kekurangan itu tertutup dengan fiturnya yang pada zamannya ini merupakan LMPV terlengkap di kelasnya untuk fitur. Dan ini membuat waktu itu kayak seperti Avanza dan Livina berbenah untuk menyematkan fitur-fiturnya, meningkatkan fitur yang udah ada, terutama di bagian safety seperti penambahan double airbag dan ABS serta ABD. Dan kalau kalian mau beli mobil bekas, ya memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti mobil ini bekas banjir atau tabrak, dan terutama bagian kaki-kakinya. Karena bagian kaki-kaki itu sangat kritis dan sangat sulit untuk dideteksi. Oke, sekian dari CVT. Gue Gopas Tobing, pamit dulu dan sampai jumpa di review berikutnya. Dah.